siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail Fatira samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun bima ukhlifa min al-jinja innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalama wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wa harikin sayyidina wa mansudan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzah wal Karamatiddin wa dunya wal akhirah wa bibarakati sana al-mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Semanakin dijaleruhi Nabi Mustafa Sallu alaihi wasallam. Rabbul Arbab Mutiqarikum Allahu Subhanahu wa ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihi salam wa Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin wa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Imam Zainal Abidin wa Sayyidina Muhammad Bakr Junaid al-Baghdadi Abu Bakar Siddiq Sisa Fadil al-Tamimi Sisa Umar al-Qudusri Sisa Hasan al-Jari Sisa Mubarak al-Mahzum wa hadrati Sultan Awliya Qutbul Rabbani wa Sultan Aziz Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzah wal Karamatiddin wal akhirah Syekh Aziz Muhammad Hasan wa Sayyidina Syekh Samsuddin wa Syekh Salahuddin wa Syekh Walidin wa Syekh Muhyiddin wa Sayyidina Syekh Samuddin wa Syekh Yahya wa Syekh Abdul Syekh Usman wa Syekh Abdul Fattah wa Syekh Muhammad wa Syekh Udin wa Syekh Madawati bin Zafar Asam Bas wa Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa Syekh Solihin Benteng wa Syekh Abdul Khair wa Hadrat Syekh Abdul Rahman wa furu'ihim wa lisilati muakhidina an Allahumma rabbal ijabah tahiyatun wa muridin ma'ala taibib likwanur min hasil kirom apa nabi barakatihin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wala istaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekat, kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah SAW man saro ala darbi wasi. Barang siapa yang berjalan sesuai dengan aturannya maka dia akan sampai. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karma Syekh Abdurrahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka khataman. Mudah-mudahan hadiran kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan keluarga kita, dan Allah berkahkan cucu-cucu kita dengan tentu dengan barokah karena Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan thariqah atau perjalanan rohani yang dilakukan oleh salik atau murid di bawah bimbingan mursyid sebagai al-ulama warasatul anbiya, maka perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mulia, perjalanan khusus yang enggak semua orang bisa menjalankan perjalanan. Kenapa? Karena perjalanan thariqah itu tidak bisa sendiri. Saya pengen menuju Allah, ya bagaimana caranya? Saya pengen mengenal Allah, ya bagaimana caranya? Saya pengen ma'rifat Allah, bagaimana caranya? Salah satunya, manusia kalau pengen usul kepada Allah, pengen mengenal Allah atau ma'rifat Allah, pengen mendalami apa itu hakikatnya Allah, apa itu perjalanan hidup rohaninya, maka salah satunya orang tersebut harus belajar ilmu thariqah. Belajar ilmu thariqah itu hukumnya bagaimana? Maka di kalangan ahli sufi fardu ain. Sekalipun ada orang-orang yang gak suka dengan ajaran thariqah itu. Zaman Rasul gak ada. Itu mah bisa-bisa aja orang sufi. Dalam buku Abah itu, kitab Sintoris Abah, para wali atau para mursyid, orang-orang sufi itu, mereka itu mengambil dalil dari Quran dan hadis. Jadi kalau kita benci kepada wali Allah, ya wali-wali mursyid, sama aja kita benci kepada Rasul, benci kepada Allah. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau seorang wali berucap, berkata yang zahirnya itu menyalahi ajaran syariat, maka jangan disalahin. Kenapa? Karena orang yang mendengar atau yang belum paham selalu menyalahkan, padahal mah itu adalah salah satu cara Allah untuk menyamarkan kewaliannya seseorang. Misalnya, pokoknya murid-murid Abah akan selamat dunia akhirat, ya kan? Nah, bagi yang nggak paham ilmu thariqah, wah itu berarti lebih nabi dong. Kayak nabi aja guru kamu bisa ngapain dunia akhirat. Nah, orang-orang yang nggak paham tentang ajaran thariqah, mereka akan berdalil Quran hadisnya mana. Padahal mah Abah mengucap seperti itu bukan sekata-katanya, tapi memang Abah secara rohani itu ada tali silsilah atau sanad, yaitu ke Abah Khoer, Abah Solihun, Syekh Abdul Karim Tanaro Banten, Syekh Ahmad Khatib sampai terus sampai Syekh Abdul Qadir. Jadi murid-murid thariqah gak usah ragu, gak usah ngedengerin orang-orang yang memang anti thariqah. Kalau guru mengatakan seperti itu, maka seorang murid yang dibawa bimbingan Syekh Abdul Rahman itu harus meyakini. Gak perlu lagi mana dari Qur'annya, mana dari hadisnya. Karena kata Allah, yauman nad'u kula unasin bi imamihim. Nanti nih pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulin, itu akan dipanggil tuh manusia, siapa imamnya? Gurunya. Makanya ikut thariqah, berthariqah, berzikir thariqah, itu yang kata Abah harus ada talqin baiat. Kenapa? Karena seorang mursyid akan bertanggung jawab kepada murid-muridnya di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Nah, mereka yang enggak paham thariqah ngeritik lagi. Kenapa bawa-bawa Syekh Abdul Qadir katanya?
kok Syekh Abdul Qadir seakan-akan utama sekali di bawah Rasul. Nah, mereka nggak tahu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang disebut Syekh Sultan alias Syekh Abdul Qadir, andai masih ada Nabi dan Rasul, mungkin Syekh Sultan itu diangkat jadi Nabi dan Rasul. Makanya orang-orang Qadiriyah Naksabandiyah selalu disalahin. Wah, sesat itu. Syekh Abdul Qadir kan manusia biasa, iya biasa aja. Tapi pangkat rohaninya. Nah, makanya orang-orang yang bertoreko harus berakidah toreko. Kan umumnya akidah Islamiyah. Emang ada zaman Nabi toreko? Ada nggak? Nggak ada kan, itu bikin-bikinan orang sufi aja. Ya secara nama sih nggak ada. Cuma dari historis sejarah, Sayyidina Ali minta zikir kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terdiam, nggak asal ajarin, karena ucapan Nabi Muhammad itu langsung dari Jibril, nunggu dulu. Ternyata Jibril ngajarin kalimat la ilaha, tarikan 3. Diajarin kepada Sayyidina, jadi Sayyidina jojorin lah gitu. Nah, nanti akan bakal cikalnya namanya toreko yang dikembangkan, yaitu namanya toreko Qadiriyah. Yang nanti pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, 1. Kemudian Abu Bakar Siddiq dapat juga dari Nabi. Ya kan? Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih kamu, sungguhnya Allah bersama kita. Karena Abu Bakar ketika itu gelisah, ada di Gua Sur, kasih rahasia, yaitu adalah zikir hoki. Kan belum nama toreko itu kan, kembangin lagi tuh sama Abu Bakar, zikir hoki terus, gak putus-putus zikir hoki. Dikembangin oleh Bahuddin Naksabandi, pendirinya. Maka jadilah kebiasaan tadi dinamakan Naksabandiyah. Ada 2 tuh kebiasaan, Qadiriyah wa Naksabandiyah, belum disatuin tuh, masih masing-masing. Nah, zaman Syekh Ahmad Khatib Sambas, datanglah Syekh Sultan Aulia. Nah, ini nggak masuk akal juga nih kata orang syariat. Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas itu secara jasad jauh, hubungannya gimana tuh? Bingung lagi orang syariat. Ya, jauh. Sedangkan para wali itu Allah izinkan untuk turun ke dunia, bahkan bisa nemuin orang hidup. Wali itu. Karena orang kalau nggak ngerti ilmu perwalian pasti nyalahin mulu. Orang udah mati mah mati aja sih, nggak ada karomah apa tuh, gitu kan. Ternyata Syekh Ahmad Khatib Sambas ditemui oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul. Ternyata bukan Syekh Ahmad Khatib Sambas saja, abah guru kita Syekh Abdurrahman pun ditemui oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul. Jadi bukan katanya kan, abah pun seperti itu. Tadi Syekh Abdul Qadir jasadnya sudah ruhnya masih ada nggak? Ada. Makanya di Bogor kita nggak ada namanya haul Syekh Abdul kok, nggak ada murid abang ngadain haul apa sih? Nggak ada haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa guru kita nggak pernah ngadain? Ntar abah udah kesini ngadain haul lagi. Semua murid abah nggak boleh ngadain haul Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Orang hadir boleh Syekh Abdul Qadir, gimana sih? Yang ngehirpa itu siapa? Syekh Sultan datang ke abah. Makanya abah, hanya abah doang loh yang nggak ngadain haul. Mungkin abah sebelum ketemu Syekh Abdul Qadir ngadain haul, mungkin nyari-nyari karomah kan.
Tapi ketika Abah sudah ketemu Syekh Sultan Al Sabul Qadir, ngadain haul nggak? Enggak. Awas, ada murid-murid Abah yang ngadain haul Sabul Qadir, berarti nggak ngikuti siapa? Guru. Karena kata Abah, Sabul Qadir ada, hadir. Karena kebanyakan mayoritas umat Islam mereka ngadain haul Sabul Qadir. Boleh nggak? Ya boleh, buat keyakinan mereka. Tapi guru kita ketemu Sabul Qadir. Nah ini yang jadi perbedaan di masyarakat yang orang Toreko. Toreko di Jawa, di Banten pasti ada haul nggak? Haul Sabul Qadir. Di Bogor nggak ada. Ada nggak? Pernah nggak? Nggak pernah kita ngadain haul Sabul Qadir kan? Kenapa? Karena Abah selalu dihadirkan Syekh Sultan oleh Sabul Qadir. Itu bedanya. Ketika Abah mendapat ijazah Torekoh pun Sabul Qadir hadir. Jadi murid Abah itu khusus. Dan Torekoh yang memang bukan Torekoh Tabaruk, tapi Torekoh Sufi. Nah ajaran Abah yang kita dalami ini zikir jahar 165, zikir hofi. Alhamdulillah kita ngamalin zikir hofi walaupun seminggu sekali. Ada keseragaman ya, benar. Jangan tidur, zikir hofi. Karena di rumah belum tentu zikir hofi ya. Di sini mau berapapun zikir hofi. Nah, perjalanan zikir hofi itulah yang disebut pedangnya murid untuk melawan bangsa-bangsa rohani. Nah, zikir hofi itu yang disebut suluk. Jadi, dengan zikir hofi kita akan masuk ke alam malakut jabarut lah. Siapa yang bawa itu? Ruhani Syekh Abdurrahman. Orang umum bingung lagi. Bingung. Udahlah jangan ngaco. Kalau ke saya kan di YouTube sering ngomong gitu. Belajar agama dulu bang, yang bener gitu. Biasa kalau orang nggak tahu kan. Wa kadzabu ma lam yuhitu bi ilmihi. Kata Allah, mereka itu mendustakan kita karena mereka belum tahu ilmu. Mereka nyuruh bang belajar agama yang benar, nggak usah segala guru Allah ya. Mereka nggak ngerti Allah itu ismu zat. Rasulullah adalah salah satu sumber tempat di mana menuangkan semua ilmu Allah. Termasuk wa alamal adamul asma. Kalau dalam kajian sufi yang di Hakikat Muhammadiyah kitabnya, yang dimaksud Allah mengajarkan asma pula itu apa? Ilmu Nabi Muhammad diajarin ke Nabi Adam. Kan kita ada Tarekat Nabi Adam, ada nggak? Di Latifah Qalbi ternyata itulah af'al uluhiyah. Diajarin sifatnya di mana di Latifah ruh. Diajarin sifatus sunuz zatiyahnya di Latifah diajarin sifatus subuta salabiyah idam baqo mu'alaf iklimubinasi wahdaniyah. Terus sa'ani jami akhfa. Di kita lengkap itu. Yang disebut malakut jabarut lahu. Maka di Abah dirinci lagi. Kalau Torekoh luar dia cuma baca kitab. Kitabnya ada, kitab Ibnu Arabi ada. Tapi ilmu yang hakikat yang sudah jadi adanya di mana? Di Abah Guru 7 latifah. Kalau bahasa mereka itu 7 martabat atau 7 atwar, 7 fase. Bagi murid Abah pahamnya apa? Latifah qalbi, latifah ruh,
latifah syirik, latifah kofi, latifah afa, latifah nafsi, latifah kolak. Itu yang dikatakan afala tubsiru ma bi anfusikum. Apa kamu enggak melihat apa yang di diri kamu? Apa itu? 7 latifah. Makanya murid Abah itu termasuk yang langka. Kalau kita dalami ilmu ini, nanti manusia yang akan datang akan mencari siapa sih hakikat sebenarnya manusia. Nah, ilmu Abah lah yang nanti akan menjawab. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Jadi pelajaran 7 latifah itu pelajaran sangat tinggi. Yang sekarang mungkin kita yang belum dikasih paham oleh Abah Guru, ya biasa aja. 7 latifah bukunya merah, ya kan, bisa dibaca. Tapi kalau itu diamalkan, zikir opi diamalkan, wah Masya Allah. Apalagi ada di nafsinya tuh, di gedung Muhammad, di jiwa Muhammad. Jadi murid Abah akan cerdas, akan menguasai alam jagat raya dengan menguasai latifah nafsinya. Allahumma jal nafsi mutmainah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqadoika warzuqni fahman nadiyin wa hifdzul mursalin wa malikal mukarram wa amil lisan bidzikrika wa qalbi biasatika wa siri bito atika. Allahumma jal fi qalbi nuran wa fi sam'i wa fi basari an yamin nuran wa simali nuran wa min baina yadin nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min nuran yaumal. Oh, itu ternyata bisa mencerdaskan apa? Otak atau daya pikir kita, alam ide. Makanya murid Abah itu pasti akan jadi cerdas kalau latifah nafsinya benar-benar. Jadi 7 latifah inti di Abah itu. Nanti yang sudah punya maraqabah, wah, hadiah ma'ya akrobiyah. Kalau sudah punya maraqabah, dia lebih fokus lagi. Ahadiyah kul huwa Allahu wa huwa ma'akum aina ma'akum nahnu aqrabu min hablil warid. Nah, kalau sudah punya 10, ya itulah murid Abah yang sudah jadi zohir batin. Nah, ini jangan dilupakan. Di diri kita ada zohir batin Muhammad, jasadnya Muhammad, batinnya Muhammad. Kenapa disebut jasad Muhammad? Karena jasad kita terbuat dari unsur kemuhammadan. Ruh kita terbuat dari unsur kemuhammadan. Karena nanti keadaman, kata Abah, ini akan dikubur, hancur. Jadi terus zikir 7 latifah itu dikaji, diamalkan. Nah, nanti murid Abah yang penting patuh dulu. Jadi ajaran Abahnya 7 latifah sebenarnya. Nah, itu ilmu yang untuk masuk ke alam malakut jabarut lahut. Jadi jangan bicara pakai akal nanti. Bagaimana masuknya? Ya udah wiridin aja dulu. Zikir jahar. Oh, zikir jahar itu diantaranya ada 7 manfaatnya. Orang yang sering zikir jahar, kata Abah Guru dalam kitab Sintoris, itu akan dikasih namanya khotorot samawi. Apa itu? Bisikan. Khotor itu bisikan-bisikan di dalam hati. Sebangsa langit. Itu zikir jahar tuh. La ilaha illallah. Cuma 165. Kalau itu didawam, dikontinyukan, diistiqomahkan, itu akan dikasih, kata Abah Guru dalam kitab Sintorisnya, salah satunya akan dikasih bisikan sebangsa langit. Yang semalam saya lihat, yang Tatar Sunda tuh, yang bocah Angon ketemu Ki Gangsar. Jadi ada Nyi Gandasari apa Nyi Wulansari. Jadi wangsitnya itu harusnya ke Ki Gangsar, aki-aki yang bawa tongkat. Nah, kan ngomong apa aja disampaikan ke situ.
Tiba-tiba si bocah Angon ini denger, nah berarti udah kebuka tuh. Kan Sunda itu artinya suci, bersih. Nah kita pun nanti begitu, jadi zikir jalan, la ilallah. Emang sih masih budek mata batin kita, gak denger apa-apa, dengernya ya suara kipas ya kan. Masih budek kan, mata batin kita masih budek kan. Masih budek. Zikir aja. Ya karena zikirnya masih bisa dia, coba lepasin bisa guru. Nanti ada bisikan-bisikan sebangsa langit. Jadi Abah Guru memberikan seperti itu. Jadi kalau udah zikir sudah mantap, jahar tuh, la, tiba-tiba ada bisikan langit. Yang lewat itu bukan motor lagi. Ada orang yang mati ketabrak atau mati gentayangan, ngebisikin, Om, Tong, patahin gua ya, patihain gua ya, gua tabrakan. Itu apa? Ruh. Jadi nanti bisikan-bisikan itu datang ke kita sebangsa ruh. Batu ngomong, pohon bisa ngomong. Nah, di antara zikir jahar itu seperti itu, apalagi zikir hoki. Cuma bagi orang yang belum merasakan, lam yazuk lam yarif. Kalau belum merasakan nggak tahu. Pasti dia ngomongnya apa? Mustahil. Jadi nanti ketika zikir jahar tuh, ya, dia ketika udah rubah lagi, kenceng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama Abah bilang dikasih tuh Khattarat samawi, bisikan lah. Jadi di alam di luar dunia dengan zikir jahar tadi, nanti tuh bukan bisikan kipas angin lagi, masuk ke alam bisikan lain. Jadi ada yang nganterin surat. Kalau dalam marhaban itu hal tuhamili rosail ayuhasakun jazil gitu ya. Adakah sepucuk surat buatku? Jadi nanti kalau udah dapat khotor samawiyun, bisikan langit, itu banyak rekes dari alam goib. Kalau bahasa orang Sunda wangsit gitu. Tapi itu memang kita dikasih bekal sama Abah, ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab. Kalau cuma zikir doang mah nggak bakal jadi-jadi tanpa ada ilmu guru, amal guru, marifat guru. Murid Abah selama-lamanya ikut Abah 40 tahun. Karena dia bisa dia sendiri, ya nggak jadi-jadi. Makanya ilmu Rabitoh Mursyid itu sangat penting dan berguna manfaat buat kita. Nah, ilmu Rabitoh Mursyid Abah catat dalam buku Sintoris. Itu Rabitoh Mursyid itu salah satu alat ketika si murid gak mampu menghadapi sesuatu. Apakah itu berupa orang, apakah itu berupa jin, berupa genderuwo, berupa apa lagi? Pemahaman. Maka dengan Rabitoh Mursyid kita kali ngomong ke siapa? Ke Abah Guru. Bah, saya nggak mampu nih bah. Dengerin nih, saya nggak mampu bah ngadepin orang ini. Saya Rabitoh ke Abah dah. Saya minta sandaran ke Abah. Nah, buat murid toreko boleh. Kenapa? Karena kita ada jalur ke Syekh Abdurrahman. Innal ladzina yubayunaka inama yubayuna yadullah fawqa. Jadi Rabitoh Mursyid itu dalam buku catatan Abah dalam kitab Sintoris, si murid nggak mampu idroknya, kemampuannya ngomong ke Abah. Bah, saya ngadepin dia kagak berani bah. Gitu. Gimana bah ya? Saya nyender ke Abah dah, minta perang ke Abah.
Kalau kata Abah mah ihdir atau ihdir ya Syekh Abdurrahman kalau bahasa Arabnya. Kita mah bahasa Indonesia aja sih. Tapi syaratnya rajin istiqomah. Ya kalau nggak istiqomah bagaimana? Mau buktiin nggak? Woi, mau dibuktiin nggak? Buktiin ilmu Robito itu. Jangan minta ke Allah mulu. Minta ke Allah sedekat emang dekat kagak. Ke Rasul aja kagak dah. Ngomong ke Abah, Bah, saya pengen nunjukin dia tuh, Bah. Pengen nunjukin dia, Bah. Saya kan murid Abah. Bah, tunjukin dia, Bah. Nah, itu Robito tuh, Abah catatannya ada loh. Di dalam buku Sintoris. Jadi murid itu ketika nggak mampu menghadapi sesuatu, ngomong ke guru. Boleh nggak? Boleh. Kalau orang katanya ngebayangin Allah, Allah nggak boleh dibayangin. Lesa Kamis dulu, Allah nggak bisa dibayangin. Guru boleh nggak? Boleh. Nah, biar mudah Robito ngomong begitu. Bah, saya punya bos, kayaknya wangkeng banget gitu. Saya minta pertolongan Abah nih. Kalau bahasa sopannya, minta barokah ke rumah Abah. Coba tunjukin tuh Bah, gitu. Berani nggak ngomong begitu? Hei, berani nggak? Makanya kitanya yakin sama guru, yakinnya ke Allah. Selama ini kan kita diajarin yakinnya ke siapa? Ke Allah. Sama orang-orang toreko lain juga ke Allah. Kan dia udah bilang Allah itu ismu ya. Di dalamnya sifat 20 ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah, salbiyah. Dibilang gitu masih ngeyel juga. Bahkan dalam kitab Insan Kamil itu Muhammad Rasul itu malakut jabarut lahut. Muhammad Rasul itu mulki malakut jabarut lahut. Jadi sebenarnya yang enak tuh di Abah kali ngomong. Kan kita kadang pakai akal-akalan mulu ya. Kan kita punya guru. Mursid itu Abah bilang kalau orang sudah bisa dipanggil namanya berarti dia sudah mandiri ke mursidannya. Jadi Abah itu dulu muradnya Abah Hoer. Di Sapi itu. Kata Imam Ghazali di Sapi murad itu. Bagaimana ngetes di Sapinya? Panggil namanya. Ijabah enggak? Maka pakai al-madad hadir. Kalau kita sama apa diajarin ya dengan ininya bi barokah karomah. Makanya banyak murid-murid Abah yang lama yang nentang ketika saya sampaikan begini. Kalau minta ke Abah, gua langsung ke Abahnya. Langsung. Ya terserah keyakinan masing-masing, benar enggak? Maksudnya? Ya maksudnya jangan minta ke Abahnya langsung dengan barokah karomah gitu. Nggak boleh gitu. Ya mereka maunya barokah karomah, padahal kan harus ada izin Allah. Bingung lagi mereka. Oh, kita kan langsung ke Abah. Langsung ke Abah kenapa? Kenapa mereka nggak berani langsung ke Abah? Ya kena pengamalannya. Coba pengamalannya yakin nggak sama Abah? Hah? Apa mau dibikin miskin dulu biar yakin? Mau bikin sengsara dulu biar yakin? Mau digituin nggak? Kan murid Abah pada ngeyel, akhirnya yang susah mereka kok. Bukan minta ke jasadnya Abah Ilyas, tapi ke rohani siapa? Mursi itu bisa dipanggil. Kayak film-film siapa? Kian Santang. Manggil apa namanya? Maung, hadir, ya kan? Orang Kita kalah sama Cina, bener. orang Syekh Kandias saja bisa dipanggil gimana? Yes, ya Syekh Kandias hadir. Mbah Buyut aja bisa dipakai. Iya. Hadir. Abah Buyut, kayak orang-orang Sunda kalau ada angin gede, Ki Buyut, ya Incu, Golongan, gitu. Lah kita orang Toreko udah dikasih guru yang benar-benar
Suruh langsung ke Abah malah apa? Allah. Kenapa mereka mengatakan sebenarnya Abah itu wasilah ke Allah? Yang benar, nggak salah. Bisa lu. Ya nggak salah emang. Sebenarnya kan Allah yang ngabulin. Nah, kan balik. Lu Allah yang mana sih kamu? Ini mah biar terbuka aja gitu. Biar nggak pusing-pusing. Robi itu yang ngomong. Coba saya pengen bikin orang-orang. Pengen nunjukin orang ono Pak. Itu doang ngomong. Namanya apa? Ketika kita nggak mampu akal kita nih, kita punya guru maka di Torekoko dari anak Saban itu ada istilah Robito Mur. Itu Robito Mur itu begitu. Bah saya pengen ini bang. Nah sekarang Robitonya begitu aja. Tapi Anda harus malu. Amalannya harus istiqomah. Istirahat. Yakin. Ini biar gampang gitu loh, belajar Robito itu begitu. Cuma ngebayangin wajah guru, nggak ngomong-ngomong, ngebayangin wajah guru aja. Jadi hajatnya harus diapain? Sebutin. Coba aja dah. Kalau pengen nyoba, coba. Tapi kalau udah sekali dicoba bisa, kembali ke diri harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah malu minta mulu ke Abah lu yang nggak istiqomah. Ya, cuma Robito tuh di buku Abah loh, kitab Sintonis cuma gitu doang. Makanya kalau ada yang mengatakan Robito sesat itu, sebenarnya setiap manusia tuh ngelakuin Robito kadang. Ingat anak Robito kan tuh ya. Ingat pacar dulu Robito. Menghentikan cipta, ya kan? Robito itu sebenarnya. Jadi gampangnya Abah tulis dalam kitab Sintonis, Robito itu ingat guru ketika kita nggak mampu. Emang mampu sama kita nggak bisa. Nah ketika kita nggak mampu, ngomong aja sama guru. Karena kita sudah terikat dengan talqin baiat. Kalau orang luar kan kok Allah ngadu ya Allah. Jadi ternyata yang dengar bukan Allah, siapa? Ismuzat tadi ada yang nunggu lagi. Kebenaran bangsa jin. Omongan dia didengar sama jin, akhirnya diijabah sama Hodam, ngerti? Ya Allah, manggil Allah kan? Belum tentu yang hadir itu Allah. Ya kan, ada Hodam-Hodam yang di bawah Asma tadi. Hodam yang turun Hodam. Kalau kita harus meyakini ketika kita manggil Abah, udah Abah aja. Musyrik ya? Ya kata orang sana sih musyrik. Lah kalau kita yang sudah mengalami merasakan manfaatnya, ngapain musyrik? Orang manggil guru kita akan apa? Yakin gak Abah guru kita? Nah, yakin gak? Yakin. Karena ada baiat tadi. Ini kan semakin kesini jauh sama guru. Pakai apa? Akal dia. Kalau murid pakai akal dia, jadi serain, ya akal lu aja, minta ke akal lu. Ngapain ke guru? Nah makanya jangan, bahasa Bogor jangan culangu. Tahu culangu nggak? Alunjak songong. Orang Torek itu ada adab guru. Jadi ilmu adab, ilmu marifat guru, amal guru itu ada di kita. Jadi harus yakin murid-murid Abah kita diwarisi 4 ilmunya Syekh Abdurrahman, ada enggak? Amalnya Syekh Abdurrahman. Kita itu ngamal, cuma hakikatnya yang ngamal siapa? Syekh Abdurrahman.
Jangan ngebanggain kiai lain. Kalau Anda masih ngebanggain kiai ustadz lain, berarti Anda sudah menduakan atau selingkuh. Karena amal yang kita bisa timbul itu kita bisa amal siapa? Guru. Baru marifat guru, iya abah nih mah. Baru adab, iya ya. Semuanya dari abah. Cuman itu samar, seakan-akan usaha kita, padahal abah guru ada. Yakin nggak begitu? Nah, toreko itu kita suruh beramal, khotaman, tawasulan, marhabanan. Nah, itu adalah salah satu pendidikan ruhani menjatuhkan nafsu kita. Duduk dari maghrib sampai jam 8 tadi kan. Khotaman, tawasulan, marhaban. Itu nundukin nafsu sejam ada ya? Ada. Sejam lebih ya? 2 jam ya? 2 jam lah. Oh, itu nafsu kita ditundukkan dengan mengambil energi cahaya-cahaya pada guru mursyid, karena kita keadaan kotor. Makanya doanya Allahumma rabbal batahliyatum bil qalibal muridin ma'ala tadul itu anun min masyhur kiram apa nabi barakati. Maka toreko itu amalkan. Jadi kita di Ciputat sudah ada wadah. Kalau bisa kita ada acara-acara khotaman, tawasulan, marhaban. Jadi misalnya nih ada yang manggil, ada acara di rumahnya, ikhwan nih, dia mau acara apa namanya 7 bulan kek, mau acara haulan kek, itu aja khotaman, tawasulan, marhaban. Khotaman kan 3, tawasul, marhaban udah. Ini mah pakai yang umum, ya kagak nyampe. Sia-sia ngasih berkat loh. Habis itu. Iya, panggil Iwan kan ada tuh, senengin Iwan. Ntar bawain jeruk, ini buah-buahan. Kita kan marhaban tuh. Kan kalau orang Jawa Barat mah kalau nggak marhaban itu dibilang Muhammadiyah itu. Itu bocah udah dimarhabanin belum gitu. Udah dimarhabanin belum? Nah, makanya ajaran toreko itu bukan melihat singkatnya, karena di dalamnya itu guru. Kalau orang Persis Muhammadiyah mah dia mah nggak peduli gitu-gituan. Kenapa? Karena otak cangkang dia cuma rasional doang, ngerti nggak? Nggak ngerti ya, irasional dia mah. Hal-hal yang rohani pokoknya nggak mau tahu dia. Diajarin. Ya iya nggak diajarin, kenapa? Ya memang nggak ketemu lah. Kalau kita diajarin sama guru toreko itu pasti ke mistik, tapi bukannya di dukun. Jadi ada tadi tuh khotaratus samawiyun. Orang zikir jahar, tawasul zikir jahar bukan? Jahar. Marhaban jahar bukan? Jahar. Nah itu nanti dapat tuh khotaratus samawiyun. Apa itu? Bisikan sebangsa lah. Misalnya kita lagi duduk di sawah, taunya datang bisikan, Om, petik dong mangga itu. Padahal yang ngomong siapa? Pohon mangga ngomong. Nah nanti kalau terbuka hijabnya, Bisa ngomong sama semut lagi. dia mah semut bisa. Kan hotor sama apa? Hotor samawi. Itu di hikam ada contoh-contoh seperti itu. Dipikasin mulu dari rumah. Kan tadi diajarin wa atakal udu yabki wa tadalal baina yadaik wastajarot ya habibi indaka zobyunufur. Itu utuh batang pohon,
datang kepada kamu, kepada Nabi. Ini kan gambaran. Kalau kita baca itu, masa batang pohon datang kepada Nabi nangis, ya kan? Bukan hanya nangis, nunduk sujud. Dan gak kemungkinan murid-murid Toreko Abah pun bisa seperti ini. Ada pohon basiah disembah-sembah sama orang, sesajen. Pohon basiah tadi malah nyembah, minta tolong ke kita. Itu namanya Khottaratus Samawi. Ada yang teriak, tolong, tolong. Dilihat ke kanan kiri nggak ada. Taunya batu gede ngomong. Nah di Toreko nggak aneh seperti itu. Kenapa? Ya itu kata Abah, dengan zikir jahar itu salah satunya akan dianugerahkan Khottaratus Samawi. Kalau orang udah dikasih begitu, udah santai di dunia. Ada orang yang mau ngebohongin, bisikan datang. Itu orang bohong tuh. Kan emosi kita gitu. Kok emosi orang ngasih tahu? Kan ada orang. Banyak kiai sekarang, ulama sekarang bukan Khottaratus Samawiyun, jinnya. Yang datang jinnya. Tuh ada tamu. Ini. Dia tahu, dikasih tahu jinnya kata Abah. Tapi kalau zikir jahar itu akan ada bisikan Khottaratus Samawiyun. Apakah Abah suaranya? Makanya di kita dikasih apa? Robito Mursi. Supaya datang Khottaratus Samawiyun, karena kita zikir jahar istiqomah dawam. Ya Robito ke Abah. Bah, ini orang bener gak sih? Makanya murid Abah nggak bisa dibohongin, ngerti nggak? Mau ngedalil Quran kek, mau dalil hadis, mau udang-udang, mau pakai sorban, murid Abah bisa ngadu nggak ke Abah? Bisa. Ya, baru kiai, ya baru ustadz tuh tingkat lu. Kita ngomong ke Abah, bang orang bener tuh. Nah nanti rohani guru tuh hadir, gitu loh. Paham nggak? Maaf. Nah itu pentingnya Robito Mursi. Makanya kenapa sih murid Abah masih pengen mau belajar? Belajar keluar. Kenapa? Akhirnya ilmu Abah ketutup gak? Tutup. Emang enak loh. Makanya jangan belajar keluar. Dikasih tahu nggak ya? Kan belajar itu hukum wajib. Toh nggak boleh mau perido kalau musim. Iya. Lu mau jadi ahli tafsir, belajar tafsir terus. Nggak bakal usul. Pengen bikin belajar. Orang Abah udah ngasih ilmu guru. Ilmu guru itu udah diramu, udah diracik, ibarat soto mah, udah enak dah. Lah dia mah pengen pecahkan yang lain, dia bikin bumbu sendiri. Jadi ilmu guru sama guru itu udah lengkap. Jadi murid-murid Abah bukan berarti saya anti untuk belajar, silakan. Cuman nih tingkat murid Abah udah khusus, udah zikir aja udah la ilaha illallah 165, zikir hopi. Yang sudah merokobah zikir khotaman, tawasul marhaban udah. Nanti kalau suatu saat pengen sesuatu, tunggal ngomong ke Big Boss. Siapa Big Boss kita? Abah. Abah. Kalau Abah Big Boss saya Allah katanya. Jangan ikutin Abah. Abah mah sudah Usul. Kalau kita Big Bossnya siapa? Abah. Nanti ada Big Boss. Jangan Habib. Hah? Jadi ini disederhanakan tentang Robito ya, biar gampang gitu loh. Jangan Habib. Cuman keyakinan itu harus bulat. Ya, jangan begini. Harus bulat. Berarti ke bulatnya ke siapa? Ke Syekh. Rahman. Jangan ada di hati kita guru yang lain. Hati-hati. Sedikit ada guru yang lain, udah mulai apa? Melenceng. Jauh di mata, Dekat di hati. nah, itu ucapan apa? Jauh di mata, dekat di hati. Terus